Sistem pemurnian monster, bab 221 sampai dengan 225. Bab 221 terlambat. Apakah saya mencoba memeras Anda? Zhao Tizu menatap Xia Fukun dan mendengus dingin. Dia tidak mampu menyinggung para Tianyuan tingkat puncak dan ahli transformasi suci setengah langkah sebelumnya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mampu menyinggung Xia Fukun? Tetapi, setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya dia juga tidak mampu menyinggung perasaan Xia Fukun. Lagi pula, Xia Fukun bahkan mampu menghadapi Dekan Limu, yang berada di alam asal surgawi setengah langkah. Zhao Tizu merasakan gelombang ketakutan, tetapi melihat begitu banyak anggota keluarga Zhao berdiri di sekelilingnya memberinya sedikit kepercayaan diri. Selain itu, dia yakin bahwa Xia Fukun tidak akan membunuhnya. Ini seperti, banyak orang sangat pemalu di luar rumah, tetapi sangat kasar dan mendominasi terhadap orang tua mereka di rumah. Ini karena mereka tahu orang tua mereka tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Saat itu, Zhao Tizu merasakan hal yang sama. Dia merasa bahwa Xia Fukun bukanlah tipe pembunuh berantai, jadi dia berbicara dengan lebih percaya diri saat berbicara dengan Xia Fukun. Xia Fukun, kau tidak benar-benar berpikir bahwa cedera yang kualami tidak ada hubungannya denganmu, kan? Xia Fukun selalu menjadi pendukung perdamaian. Oke, ambil contoh orang-orang yang pernah dia peras sebelumnya. Selama pihak lain tidak sepenuhnya jahat, paling-paling dia hanya akan memeras mereka, tetapi tidak akan mengambil nyawa mereka. Tetapi melihat keadaan Zhao Tizu saat ini, jelas dia mencoba memanfaatkannya. Seorang pengangguran, Xia Fukun sudah tidak tahan lagi. Oke, dia memiliki kepribadian seperti ini saat masih di bumi. Ketika Xia Fukun melihat laporan berita tentang orang lanjut usia yang terjatuh dan kemudian mencoba memanfaatkan kebaikan orang-orang yang membantu mereka, dia merasa bahwa jika itu terjadi padanya, dia tidak akan pernah menderita dalam diam. Di bumi, Xia Fukun hanyalah orang biasa. Namun di benua 9 meter ini, dia bukanlah manusia biasa. Ekspresi Xia Fukun langsung berubah. Katakan padaku, apa hubungan cederamu denganku? Kalau kau tak bisa memberi jawaban jujur, aku akan membunuhmu. Zhao Tizu langsung gemetar ketakutan saat mendengar kata-kata Xia Fukun. Bukankah dia seorang pasifis? Mengapa dia begitu cepat bunuh diri? Tapi sekarang mereka berada di wilayah mereka sendiri. Zhao Tizu merasa dia tidak bisa mundur, bukan? Sambil memikirkan hal ini, Zhao Tizu menarik napas dalam-dalam lalu berkata kepada Xia Fukun. Xia Fukun, aku punya pertanyaan untukmu. Mungkin hanya kamu yang tahu bahwa keluarga Zhaoku memiliki pecahan kunci relik suci, bukan? Mendengar kata-kata Zhao Tizu, Xia Fukun punya firasat buruk. Awalnya dia tidak berencana untuk memberitahukan hal ini kepada Hou Feiyu dan Zukong, tetapi teriakan Zhao Tizu langsung menarik perhatian mereka kepadanya. Xia Fukun berpura-pura tenang. Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa pecahan kunci relik suci keluarga Zhao Mu telah dicuri, kan? Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Zhao Tizu sangat marah ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Baru saja pusaka keluarga Zhao milikku dicuri, dan sekarang kau ingin kembali dan berpura-pura baik. Apa kau benar-benar berpikir seluruh keluarga Zhao itu bodoh? Setelah Zhao Tizu selesai berbicara, semua murid keluarga Zhao memandang Xia Fukun dengan ekspresi tidak ramah. Xia Fukun pusing, dia baru saja tiba di kediaman keluarga Zhao, dan bagaimana mungkin dia memberitahu orang lain tentang sesuatu yang sepele seperti pecahan kunci relik suci. Dia bahkan merahasiakannya dari Hou Feiyu dan Zukong, jadi mengapa dia harus memberitahu orang lain? Sahabat muda Zhao, saya rasa mungkin ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Salah paham. Zhao Tizu melirik Zukong, yang telah berdiri untuk berbicara mewakili Xia Fukun, dan mendengus dingin. Kau pikir kau siapa sih? Kau bilang ini cuma salah paham. Hei, aku mudah sekali marah. Zukong sudah tidak tahan lagi. Kau, seorang kultivator alam kekuatan ilahi yang cacat, berani mengatakan bahwa alam Sudoseinku bukanlah apa-apa. Pada saat itu, Zukong melepaskan aura dari alam Sudosein miliknya. Mendesis, seruan kaget serentak bergema di rumah keluarga Zhao. Segera setelah itu, berdebar, terdengar bunyi gedebuk saat lutut membentur tanah. Zhao Tizu juga merasa bingung. Orang-orang misterius yang datang ke keluarga Zhao sebelumnya semuanya berada di puncak alam asal surgawi. Beberapa bahkan berada di alam transformasi suci setengah langkah. Tak satu pun dari mereka mudah dihadapi.
Dia mengira lelaki tua berpakaian biasa di samping Xia Fukun hanyalah orang biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa aura yang terpancar dari orang ini bahkan lebih kuat daripada ahli alam transformasi suci setengah langkah itu. Astaga, orang awam tidak menyadari keberadaan alam Sudosein, jadi Zhao Tizu langsung berpikir, mungkinkah orang tua berpakaian biasa ini adalah seorang ahli alam Sein? Sialan, Xia Fukun, orang-orang macam apa yang mengelilingimu? Zhao Tizu merasa pusing. Melihat seluruh keluarganya, keluarga Zhao, berlutut, ia pun ingin ikut berlutut. Namun lututnya dibalut perban, sehingga ia tidak bisa. Hehe, Xia Fukun, aku tiba-tiba merasa bahwa masalah ini mungkin salah paham. Zhao Tizu tidak berani menatap mata Zukong, dan hanya bisa mengalihkan perhatiannya kepada Xia Fukun. Meskipun kata-katanya terdengar agak mendamaikan, itu memang apa yang sebenarnya dipikirkan Zhao Tizu. Sangat. Jika Xia Fukun memiliki ahli alam transformasi suci di sisinya, maka Xia Fukun tidak akan punya alasan untuk memberitahu orang lain berita ini dan membiarkan orang lain menuai keuntungannya. Jadi, kau mengatakan bahwa pecahan kunci suci keluarga Zhao dicuri oleh orang lain. Xia Fukun mengabaikan perkataan Zhao Tizu. Ia kini telah memahami mengapa keluarga Zhao memperlakukan mereka seperti itu, dan ia juga mengerti bagaimana Zhao Tizu mendapatkan luka-lukanya. Tetapi, dia bisa mengabaikan hal-hal lainnya. Dia tidak peduli berapa banyak orang di keluarga Zhao yang meninggal, karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi, kau, Zhao Tizu, baru sekarang memberitahuku bahwa pecahan kunci suci keluarga Zhao-mu telah dicuri. Bukankah itu berarti mereka selangkah di belakang yang lain? Hal ini juga menunjukkan bahwa banyak orang lain juga mengumpulkan pecahan kunci menuju situs suci ini. Xia Fukun tampak mulai marah. Pada saat itu, sesosok pria parubaya melangkah maju. Senior, saya Zhao Honglei, kepala keluarga Zhao, pecahan kunci suci keluarga Zhao memang telah direbut oleh orang lain. Kami menduga Andalah yang membocorkan informasi tersebut, itulah sebabnya kami memperlakukan Anda seperti ini. Kami harap Anda dapat memaafkan kami, senior. Xia Fukun melirik Zhao Honglei dan menarik napas. Seperti apa rupa orang-orang itu? Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, Zhao Honglei segera memanggil seorang murid dari keluarga Zhao, lalu 3 potret dikeluarkan. Xia Fukun, jadi, kamu sudah selesai menggambar potret-potret itu. Apa kamu tahu kami akan datang? Hehe, senior, Anda terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, ini adalah aib bagi keluarga Zhao, jadi kita pasti akan menurunkannya untuk memotivasi semua anggota keluarga Zhao dan membuat mereka mengingat penghinaan sebelumnya. Xia Fukun mengangguk. Penjelasan itu memang masuk akal. Dia melirik sosok dalam potret itu, tetapi kemudian terdiam. Bab 222 Surga akan menghancurkan keluarga Zhao. Kau, menunjukkan ini padaku agar aku bisa mengidentifikasi orang-orang. Xia Fukun memegang sebuah potret yang menggambarkan sosok berjubah abu-abu. Selain jubah abu-abu itu, tidak ada ciri khas lain. Ini, Zhao Honglei tidak punya pilihan, memang itulah ciri khas jubah abu-abu itu. Pelukis yang mereka pekerjakan melukisnya sesuai dengan deskripsi mereka, dan Zhao Honglei menganggapnya cukup akurat. Sebenarnya, mudah untuk menemukannya. Pada saat itu, Zukong angkat bicara dari samping. Lagi pula, rupa 2 rekannya yang lain yang mengenakan jubah abu-abu sudah digambarkan, dan karena pria berjubah abu-abu itu tidak mau mengenali orang dengan wajah aslinya, dia pasti akan terus mengenakan jubah abu-abu ini di masa mendatang. Mendengar Zukong menyampaikan hal itu, Xia Fukun mengangguk. Apa yang dikatakan Zukong memang masuk akal. Setelah mendengar kata-kata Zukong, Zhao Tizu, yang masih duduk di kursi roda, tertawa hambar. Saudara Xia, boleh saya bertanya siapakah 2 orang di samping Anda ini? Zhao Tizu melihat Xia Fukun ditemani oleh seorang ahli alam transformasi Sein setengah langkah dan seorang ahli alam transformasi Sein semu, dan dia merasa sangat iri. Mengapa Xia Fukun selalu mendapatkan semua hal baik? Mengapa Xia Fukun dikelilingi oleh begitu banyak tokoh kuat? Setelah mendengar kata-kata Zhao Tizu, Xia Fukun tidak memperkenalkan Hou Feiyu, tetapi menunjuk ke arah Zukong. Orang tua ini, begitu Xia Fukun mulai memperkenalkan diri, Zukong menjadi gelisah. Apa, orang tua ini? Apakah orang tua ini pantas dilihat? Ubahlah cara Anda memanggil saya. Zukong memelototi Xia Fukun. Melihat ketidaksenangan Zukong, Xia Fukun tersenyum malu-malu lalu mengubah kata-katanya. Pria ini, Zukong,
Oke, anggap saja dia tidak mengatakan, oke. Hei sobat, kau juga kenal Zhao Tizu. Dia dekan Akademi Odin kami, Zukong. Apa? Zhao Tizu tercengang saat mendengar kata-kata Xia Fukun. Pria tua berpakaian biasa yang berdiri di hadapanku itu tak lain adalah Zukong, dekan Akademi Odin. Tapi bukankah dikatakan bahwa Zukong menghilang 1000 tahun yang lalu? Bagaimana Xia Fukun berhasil menemukannya? Zhao Tizu bingung. Zukong kini tahu bahwa Zhao Tizu juga seorang murid Akademi Odin, jadi dia menegakkan postur tubuhnya. Apakah Anda seorang siswa Akademi Odin? Saat menatap mata Zukong, Zhao Tizu merasa seolah-olah dirinya benar-benar telanjang di bawah tatapan Zukong, dengan semua rahasianya terungkap kepada pihak lain. Sungguh pantas menyandang gelar Dekan Su. Dia adalah sosok yang luar biasa di seluruh benua 9 meter. Saya, Zhao Tizu, tidak layak untuk memberi hormat kepada Dekan Su. Zhao Tizu ingin berlutut di hadapan Zukong, tetapi karena cedera kakinya, dia tidak bisa berlutut dan hanya bisa memberi isyarat di depan Zukong. Hehe, tak perlu formalitas. Namun, dari apa yang kau katakan, sepertinya kau berasal dari Akademi Odin. Zukong memandang Zhao Tizu dan tersenyum. Ya, Zhao Tizu tidak berani berbohong kepada Zukong dan memaksakan diri untuk berbicara. Apakah Akademi Odin buruk? Tidak bisakah Akademi itu menampung seorang jenius sepertimu? Zukong masih tersenyum, tetapi kilatan dingin tampak terpancar di balik senyum itu. Tidak, tidak. Setelah mendengar ucapan Zukong, Zhao Tizu dengan cepat melambaikan tangannya. Namun kini, setelah tokoh-tokoh berpengaruh di Akademi Odin berguguran satu demi satu, dan ketiga tetua paviliun surgawi enggan mengambil alih, hanya Dekan Chu Bing yang masih menjaga keutuhan Akademi. Banyak murid yang telah meninggalkan Akademi Odin. Mendengar penjelasan Zhao Tizu, Zukong menghela nafas. Seperti yang dikatakan Xia Fukun, dia memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan atas kemunduran bertahap. Akademi Odin, jangan bicarakan ini dulu. Zhao Honglei melangkah maju untuk membela putranya, lalu berkata dengan muram. Para tamu tak diundang itu datang ke keluarga Zhao dan menjarah paviliun harta karun keluarga Zhao. Sekarang keluarga Zhao benar-benar kacau. Jika Anda sekalian tidak keberatan, mengapa Anda tidak beristirahat di rumah keluarga Zhao selama beberapa hari? Tidak, kami memiliki urusan penting yang harus diurus, dan karena fragmen-fragmen penting dari situs suci itu juga telah diambil oleh orang-orang tersebut, tentu saja kami akan pergi mencarinya. Xia Fukun selesai berbicara dengan santai dan hendak pergi ketika tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang baru saja kau katakan? Dia menatap Zhao Honglei dan mengajukan pertanyaan. Hah, apa yang baru saja kukatakan? Zhao Honglei sedikit bingung. Dia pikir Xia Fukun marah karena suatu alasan. Tapi Xia Fukun tidak mengatakan apapun. Itu kalimat yang baru saja Anda sebutkan. Jika para senior tidak keberatan dengan kuncinya. Bukan kalimat ini, lanjutkan ke atas. Xia Fukun menggelengkan kepalanya dan berkata. Kekacauan dan kekacauan. Zhao Honglei bertanya dengan ragu-ragu. Naik lebih jauh. Xia Fukun mengerutkan kening dengan tidak senang. Para tamu tak diundang itu datang ke keluarga Zhao dan menjarah brankas harta keluarga Zhao. Zhao Honglei takut pada Xia Fukun. Oke. Tidak bisakah kalian membicarakannya dengan baik-baik saja? Begitu selesai berbicara, Zhao Honglei melihat Xia Fukun tiba-tiba berseri-seri gembira. Benar sekali. Itulah yang saya maksud. Apakah keluarga Zhao Anda memiliki ruang penyimpanan harta karun? Zhao Honglei, apakah ini poin kuncinya? Apakah orang-orang misterius itu mengambil semua harta karun dari ruang penyimpanan harta keluarga Zhao Anda? Yah, tidak. Zhao Honglei menggelengkan kepalanya. Pakar sebelumnya di puncak alam Tianyuan hanya memilih beberapa harta karun yang menarik perhatiannya di paviliun harta karun keluarga Zhao. Baiklah kalau begitu, Patriark Zhao, apakah Anda bersedia membawa kami ke ruang penyimpanan harta karun keluarga Zhao? Zhao Honglei adalah penggemarnya. Bukankah sudah kukatakan aku datang untuk mencari pecahan kunci relik suci? Mengapa aku tertarik pada paviliun harta karun sekarang? Pada saat itulah Zhao Honglei merasa bahwa Zhao Tizu telah mengulurkan tangan membantunya. Ayah, ekspresi Zhao Tizu agak rumit. Ada apa, Pilar? Zhao Honglei berpikir bahwa Xia Fukun adalah teman sekelas Zhao Tizu dan Zukong adalah dekan Zhao Tizu, jadi mereka seharusnya tidak seperti orang-orang misterius itu, kan? Jika kau membawa orang-orang misterius itu ke paviliun harta karun,
mungkin paviliun harta karun keluarga Zhao Ku hanya akan kehilangan beberapa barang. Tetapi jika kau membawa Xia Fukun ke paviliun harta karun keluarga Zhao Ku mungkin akan benar-benar kosong. Zhao Honglei, dia menoleh ke Xia Fukun dengan tatapan agak linglung, tepat pada waktunya untuk melihat Xia Fukun tersenyum padanya. Tanpa disengaja, dia menarik napas dalam-dalam. Surga akan menghancurkan keluarga Zhao Ku. Bab 223 Sebuah firasat buruk. Nama saya Zhao Honglei, dan saya adalah kepala keluarga Zhao di prefektur Chishui. Saat ini saya merasa sangat frustrasi. Paviliun harta karun keluarga Zhao. Zhao Honglei memperhatikan Xia Fukun mengerutkan kening, mengeluh tentang ini dan itu, tetapi kecepatan Xia Fukun memindahkan barang-barang dari paviliun harta keluarga Zhao ke gelang ruangnya sendiri sama sekali tidak melambat. Zhao Honglei benar-benar bingung. Tidak, jika kamu sudah merasa jijik dengan mereka, mengapa kamu masih memasukkan mereka semua ke dalam gelang spasial itu? Melihat paviliun harta karun yang telah dijarah habis-habisan, Zhao Honglei menarik napas dalam-dalam. Ini bahkan lebih buruk daripada sosok-sosok misterius sebelumnya. Setidaknya ketika sosok-sosok misterius itu datang, meskipun beberapa harta karun diambil dari brankas harta keluarga Zhao, dan pecahan kunci relik suci juga diambil, setidaknya isi brankas harta keluarga Zhao masih ada. Barang-barang di lemari dan rak tidak terlihat begitu berantakan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Xia Fukun memasuki paviliun harta karun keluarga Zhao. Ruang penyimpanan harta karun keluarga Zhao benar-benar dijarah, seolah-olah telah diserbu oleh belalang. Tidak ada satupun harta karun yang tersisa di etalase itu. Bahkan debu di etalase itu pun telah dibersihkan oleh Xia Fukun. Patriark Zhao, Anda tidak berpikir saya telah mengambil terlalu banyak, kan? Xia Fukun sangat puas karena barang-barang di paviliun harta karun keluarga Zhao telah memberinya 3.000 poin pemurnian. Seberapa besar nilai 3.000 poin pemurnian itu? Keluarga Zhao ini benar-benar sesuai dengan garis keturunannya yang panjang dan terhormat. Meskipun keluarga Zhao sekarang telah mengalami kemunduran, dan bahkan kepala keluarga, Zhao Honglei, hanya berada di puncak alam kekuatan ilahi, Xia Fukun merasa bahwa fondasi keluarga Zhao masih utuh. Hehehe, Xia, teman muda, apa yang kau katakan? Jika kau suka, kau bisa membawa pulang etalase-etalase ini. Zhao Honglei, dengan Xia Fukun di pundaknya, menyeringai sambil menggertakkan giginya. Xia Fukun merasa senyum Zhao Honglei agak tidak tulus, dan ditatap oleh Zhao Honglei membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, terlepas dari itu, kunjungan ke keluarga Zhao ini tidak sepenuhnya sia-sia. Berpura-pura tidak memperhatikan tingkah aneh Zhao Honglei, Xia Fukun berjalan keluar dari paviliun harta karun keluarga Zhao dengan senyum riang. Ayo pergi, karena fragmen-fragmen penting dari situs suci itu telah hilang, mari kita cari orang-orang misterius itu. Saat membicarakan kelompok orang misterius itu, mata Xia Fukun hampir menyemburkan api. Orang-orang ini tidak hanya mencuri pecahan kunci relik suci miliknya sebelum dia sempat menggunakannya, tetapi mereka juga menjebaknya. Bagaimana Xia Fukun bisa mentolerir ini? Tentu saja tidak. Melihat Xia Fukun telah memutuskan untuk pergi, Zhao Honglei dan yang lainnya menghela napas lega. Mengingat momentum invasi Xia Fukun yang seperti belalang saat memasuki paviliun harta karun, jika dia diizinkan untuk tinggal, seluruh keluarga Zhao mungkin akan digali dari tanah. Xia Fukun. Tepat ketika Xia Fukun dan yang lainnya memutuskan untuk pergi, Zhao Tizu ragu sejenak dan memanggil Xia Fukun. Ada apa? Xia Fukun berbalik dan melirik Zhao Tizu. Orang-orang misterius itu sepertinya mengatakan akan pergi ke rumah Qian, Sun, dan Li sebelum berangkat. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar akan pergi, tapi kuharap informasi ini bermanfaat bagimu. Mendengar kata-kata Zhao Tizu, Xia Fukun tercengang. Zhao, Qian, Matahari, Li. 100 nama keluarga. Terima kasih. Xia Fukun hendak pergi. Di samping itu, apa lagi yang ingin kau katakan? Aku masih punya urusan lain. Xia Fukun mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu dengan nada tidak senang. Kau bisa memberikan informasi, dan aku, Xia Fukun, akan berterima kasih untuk itu, tapi kelambatanmu yang terus-menerus benar-benar membuatku kesal. Oke. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke Akademi Odin, dan aku tidak tahu apakah Dekan Zukong akan pernah kembali ke Akademi Odin. Setelah mendengar pertanyaan ragu-ragu Zhao Tizu, Xia Fukun segera mengerti. Zhao Tizu pasti berpikir bahwa karena Zukong telah kembali, dia pasti akan kembali ke Akademi Odin.
Dalam hal itu, dengan adanya seorang ahli tingkat Saint Realm setengah langkah yang lebih kuat di Akademi Odin, status Akademi Odin pasti akan meningkat. Dalam hal ini, jika Zhao Tizu dan kelompoknya ingin kembali ke Akademi Odin, mereka mungkin harus bergantung pada sikap Akademi Odin. Lagi pula, terus terang saja, merekalah yang meninggalkan Odin Academy. Tapi kenapa kau menanyakan ini padaku? Kenapa kau menanyakan ini padaku? Xia Fukun bingung saat itu, dan tidak merasakan apapun selain itu. Oke. Dia menatap Zhao Tizu, berpikir sejenak, lalu berkata kepada Zhao Tizu. Kamu menebak. Setelah mengatakan itu, Xia Fukun berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, dan Zhu Kong, Hou Feiyu, serta yang lainnya segera mengikutinya dari belakang. Melihat Xia Fukun dan kelompoknya berjalan pergi, Zhao Tizu sedikit bingung. Coba tebak, artinya apa? Masalah dengan keluarga Zhao untuk sementara telah terselesaikan. Mengetahui bahwa orang-orang misterius itu mungkin menuju ke rumah Qian, Sun, dan Li, Xia Fukun memberikan tugas kepada semua orang. Dahua, kau bisa pergi ke pihak keluarga Qian. Hou Lao akan pergi ke pihak keluarga Sun. Zhu Kong, kau bisa pergi ke pihak keluarga Li. Apakah pengaturan ini sudah tepat? Ada yang salah. Xia Fukun awalnya mengira tidak ada yang salah dengan alokasinya, tetapi ketiga orang itu langsung melompat keluar. Dahua mengalami luka parah saat digantung oleh Wei Xie di kediaman keluarga Li. Kemudian, Xia Fukun dan Li Menghan sama sekali mengabaikannya. Hal ini membuat Dahua sangat cemas. Untungnya, setelah kedatangan keluarga kerajaan dari Kekaisaran Qishui, ia pulih dan kembali bersama Xia Fukun. Namun, karena luka-lukanya dan fakta bahwa ia sudah tidak disukai oleh Xia Fukun, ia sebagian besar tidak diperhatikan sepanjang perjalanan. Tapi Dahua sangat menyukai perasaan ini. Lagi pula, jika dia pergi ke keluarga Li sebagai garda depan seperti sebelumnya, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Wei Xie tidak menggunakan dirinya sendiri untuk melawan Wei Xie dan Xia Fukun, tetapi jika dia melakukannya, bukankah dialah yang akan mati? Oleh karena itu, Dahua cukup menikmati perasaan tidak mencolok ini. Sekarang setelah diketahui bahwa di antara tokoh-tokoh misterius itu bukan hanya para ahli alam asal surgawi tingkat puncak, tetapi juga para ahli alam transformasi suci setengah langkah, mengirimnya ke sana sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Lalu Dahua menggelengkan kepalanya seperti gendang bergemuruh. Dahua, dengarkan aku. Xia Fukun terkekeh dan berkata kepada Dahua. Lihat, orang-orang misterius itu membicarakan keluarga Zhao, Qian, Sun, dan Li. Mungkin ketika kau pergi ke keluarga Qian, mereka sudah ada di sana. Kau hanya perlu melakukan formalitas, kan? Dan jika orang-orang misterius itu benar-benar ada di keluarga Qian, kau bisa saja tidak masuk. Apa menurutmu itu sulit? Ini tidak sulit. Meskipun Dahua merasa bahwa kata-kata Xia Fukun terdengar seperti tipuan, dia tetap berpikir bahwa Xia Fukun mengatakan banyak hal yang masuk akal. Adapun Hou Feiyu dan Zhu Kong, apa dua keberatan Anda sekarang? Xia Fukun bertanya, kami tidak keberatan mengirimmu ke keluarga Sun dan Li di prefektur Qishui, tetapi kamu akan pergi kemana? Apakah kamu berencana pergi sendirian? Hou Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan membawa Li Menghan ke arah keluarga Ye. Aku merasa awan mungkin telah menghadapi bahaya. Lagi pula, bahkan jika indera ilahi kau dan kakak Zhu Kong tersebar di seluruh prefektur Qishui, mereka masih dapat mendeteksiku, jadi tidak mungkin aku bisa melarikan diri. Setelah kita yakin awan baik-baik saja, mari kita bertemu di rumah keluarga Ye. Xia Fukun mengerutkan kening. Perasaan buruk di hatiku semakin lama semakin kuat. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Mendengar penjelasan Xia Fukun, Zhu Kong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang. Bab 224. Mengumpulkan informasi. Sejujurnya, ketika mereka berada di rumah keluarga Zhao, mereka berdua sudah memutuskan untuk membantu Xia Fukun ketika mendengar bahwa yang dicari Xia Fukun adalah pecahan dari kunci relik suci. Tidak ada alasan lain selain itu. Hanya untuk yang dicari Xia Fukun adalah pecahan kunci menuju situs suci itu. Sebenarnya cukup sederhana. Selama 1000 tahun, belum ada kultivator kuat di alam transformasi suci yang muncul di benua 9 neter ini. Faktanya, banyak ahli transformasi suci setengah langkah telah menemukan bahwa alasan mengapa tidak ada ahli transformasi suci yang dapat lahir di dunia ini adalah karena dua Tian Xuan di atas laut leluhur.
Kedua pusaran langit itu ditinggalkan oleh seorang ahli hebat yang mencapai alam transformasi suci 1000 tahun yang lalu. Kedua celah surgawi itu tampaknya seperti hukum langit dan bumi, yang mencegah dunia ini melahirkan para ahli tingkat Sein yang baru. Banyak individu kuat di alam transformasi suci setengah langkah mencoba menantang kedua situs Tian Xuan tersebut. Tetapi, meskipun mereka berada di tingkat transformasi suci setengah langkah, mereka semua akhirnya binasa di dua lokasi Tian Xuan tersebut. Oleh karena itu, seiring waktu, tokoh-tokoh berpengaruh di benua 9 neter meyakini bahwa mustahil bagi seorang ahli transformasi suci untuk lahir di benua 9 neter. Namun kini, dengan hancurnya kedua alam Tian Xuan, hukum langit dan bumi di benua 9 neter ini tampaknya telah lenyap dari dunia. Dengan cara ini, makhluk-makhluk kuat di alam transformasi suci dapat terus lahir. Meskipun mereka tidak tahu mengapa orang hebat dari 1000 tahun yang lalu meninggalkan dua situs Tian Xuan dan diam-diam mengubah hukum langit dan bumi, Zukong dan Hou Feiyu masing-masing adalah penjaga Tian Xuan dan pemandu yang ditunjuk oleh ahli transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa pihak lain pasti memiliki alasan untuk melakukan hal itu. Hanya saja, 1000 tahun itu terlalu lama. Jadi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan garis keturunan dari ahli alam transformasi suci yang hebat itu, melainkan malah menguntungkan Xia Fukun, seorang anak yang tidak memiliki garis keturunan ahli tersebut. Berbicara tentang situs-situs suci, tidak ada yang tahu seperti apa benua 9 neter 1000 tahun yang lalu. Bahkan Zukong, monster tua yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, pun tidak tahu. Tetapi yang dia ketahui adalah, dalam ingatannya, hanya satu makhluk kuat di alam transformasi suci yang pernah lahir di benua 9 neter. Jadi, situs suci ini mustahil milik ahli transformasi suci lainnya, ini pasti sisa-sisa dari sosok agung yang mereka maksud. Oleh karena itu, jika Xia Fukun ingin masuk, mereka tentu akan membantunya. Selain itu, seperti yang dikatakan Xia Fukun, dengan kekuatan gabungan mereka, indera ilahi mereka cukup untuk meliputi seluruh prefektur Chishui, jadi tidak perlu khawatir Xia Fukun akan mengalahkan mereka. Namun, yang membingungkan mereka adalah, bagaimana Ye Qingwan bisa menghadapi bahaya. Perlu dipahami bahwa meskipun hukum langit dan bumi telah lenyap, seorang yang memiliki kekuatan luar biasa di alam transformasi suci setengah langkah bukanlah hal yang umum seperti kubis. Di samping Ye Qingwan berdiri Ziwei, yang berada di puncak alam asal surgawi. Melihat Hou Feiyu dan Zukong masih berpikir keras, Xia Fukun mengerutkan kening. Aku tak ingin mengatakan apapun lagi padamu. Itu saja untuk sekarang. Sampai jumpa di rumah keluarga Ye nanti. Sedangkan untuk Li Menghan, ikuti saja aku. Setelah mengatakan itu, Xia Fukun segera memanggil Rok Emas. Mereka melompat ke Jinpeng dengan Li Menghan ikut serta. Melihat Jinpeng terbang pergi, Zukong dan Hou Feiyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Dahua jelas tidak senang dengan hal itu. Tetua Zhu, Tetua Hou, mengapa kalian tidak menghentikan Xia Fukun? Lagi pula, salah satu dari kalian adalah kultivator alam transformasi suci setengah langkah dan yang lainnya adalah kultivator alam transformasi suci semu. Bahkan jika kalian tidak bisa menang, kalian bisa mundur tanpa terluka, tetapi bagaimana dengan saya? Apa urusannya bagi kita? Zukong dan Hou Feiyu merasa geli. Mereka tidak bisa membantah Xia Fukun karena dia fasih dan persuasif. Lagi pula, meskipun Xia Fukun tidak memiliki garis keturunan orang itu, dia tetap mewarisi warisan orang itu. Tapi status macam apa yang dimiliki Hua Agungmu? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami berdua. Setelah mengatakan itu, Zukong dan Hou Feiyu perlahan menghilang dari tempat tersebut. Yang satu pergi ke arah keluarga Sun, dan yang lainnya pergi ke arah keluarga Li. Dahua berdiri di sana dengan Terk Zenjing. Dia merasa, saya adalah pemain di tahap akhir ranah kekuatan ilahi. Secara logika, dia seharusnya dianggap sebagai seorang master di benua 9 neter, bukan? Bahkan ketika dia masih berkelana di dunia persilatan, baru berada di tahap pertengahan ranah kekuatan ilahi, dia jarang bertemu lawan yang lebih kuat darinya. Tapi mengapa dia selalu dikelilingi oleh tokoh-tokoh kuat sejak dia mulai mengikuti Xia Fukun? Terlebih lagi, kali ini, kelompok orang misterius yang akan dihadapinya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak berani membayangkannya. Namun sayangnya, Dahua merasa dia tidak bisa hidup tanpa Xia Fukun lagi. Meskipun ia terluka parah di kediaman keluarga Li,
ia merasa seolah-olah telah mencapai titik puncak kekuatan ilahi. Apa maksudnya itu? Dia naik dari tahap akhir kekuatan ilahi ke puncak kekuatan ilahi dalam waktu kurang dari sebulan. Jika ini sampai terungkap, apakah ada yang akan mempercayainya? Sambil menarik napas dalam-dalam, Dahua berpikir, aku tetap harus pergi ke keluarga Qian. Paling buruk, aku hanya bisa mengamati dari luar rumah mereka. Di sisi lain, Xia Fukun, dengan Li Menghan di belakangnya, melaju kencang dengan sebuah jinpeng. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tempat Ye Qingwan dan Ziwei menyewa kereta kuda. Xia Fukun tidak lagi dapat mendeteksi keberadaan Ye Qingwan di sini. Lagi pula, Xia Fukun bukanlah dewa dan tidak mungkin mengetahui lokasi pasti Ye Qingwan. Mari kita cari kedai teh dulu. Xia Fukun berkata pada Li Menghan. Untuk apa kamu membutuhkan kedai teh? Li Menghan sedikit bingung dan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Bukankah semua cerita gosip seharusnya berasal dari kedai teh? Saya ingin melihat apakah ada informasi yang berguna. Xia Fukun tampak serius. Siapa yang memberitahumu itu? Kau ikut denganku. Li Menghan memandang Xia Fukun seolah-olah dia orang bodoh. Dia benar-benar berpikir untuk pergi ke kedai teh untuk mencari informasi. Apakah orang ini sudah gila? Xia Fukun merasa tidak senang ketika Li Menghan mengejeknya. Namun, ia berpikir mungkin Li Menghan punya ide yang lebih baik. Melihat Li Menghan menggoyangkan pinggulnya saat berjalan di depannya, Xia Fukun menelan ludah dengan susah payah. Harus diakui bahwa sosok Li Menghan memang lebih baik daripada Ye Qingwan. Tak lama kemudian, Li Menghan melemparkan batu spiritual ke tangan seorang pejalan kaki, dan kemudian, dipandu oleh pejalan kaki itu, Li Menghan dan Xia Fukun tiba di depan sebuah rumah sederhana. Apakah Anda yakin ini akan memungkinkan kita untuk mengetahui sesuatu tentang awan? Mengapa Xia Fukun begitu skeptis? Itu wajar. Li Menghan memutar matanya ke arah Xia Fukun, dan dengan cepat membawanya masuk ke dalam rumah sederhana itu. Yang mengejutkan Xia Fukun, sudah ada cukup banyak orang yang mengantre di depan mereka. Bab 225 Sang Informan. Apakah orang ini peramal? Mengapa begitu banyak orang mengantre? Xia Fukun masih memiliki beberapa ketidaktahuan mengenai hal-hal tertentu di benua 9 neter. Jadi dia bertanya kepada Li Menghan karena penasaran. Hehe, apa gunanya meramal? Li Menghan terkekeh. Jika Anda benar-benar ingin menyebutnya gosip, maka itu memang gosip. Namun, sebagian besar berita di kedai teh ini sebenarnya berasal dari sini. Lihat pria yang duduk di kursi itu. Meskipun berpakaian santai, dia adalah raja gosip di daerah ini. Dengan kata lain, dia tahu sebagian besar gosip tentang daerah ini yang ingin Anda ketahui. Dan dia mungkin juga tahu hal-hal yang tidak ingin Anda ketahui. Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Li Menghan. Bukankah ini seperti Weibo di bumi? Saya sedikit bingung. Saat antrean bergerak maju, Xia Fukun memperhatikan beberapa orang yang telah bertanya kepada pedagang kaki lima pergi dengan gembira, sementara yang lain pergi dengan ekspresi khawatir. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik wanita di depannya yang sedang mengantre. Pada saat itu, giliran wanita tersebut untuk menanyakan berita tersebut. Kamu sok tahu sekali. Kamu benar-benar harus membantuku. Wanita itu langsung mulai terisak dan mengeluh. Sejujurnya, Xia Fukun sangat jijik. Benua 9 neter, dalam beberapa hal, menyerupai zaman kuno di bumi. Oleh karena itu, hanya ada dua jenis riasan di benua 9 neter. Yang pertama adalah riasan tipis, seperti yang dikenakan Ye Qingwan dan Li Menghan. Dengan wajah yang cantik alami, riasan tipis tentu membuat seseorang terlihat cantik. Namun, tidak adil jika mengatakan bahwa riasan tebal selalu tidak disarankan. Lagi pula, beberapa wanita dengan fitur alami yang bagus bisa terlihat sangat seksi dan menawan dengan riasan tebal. Tetapi, wanita parubaya di depan Xia Fukun ini bukanlah tandingan baginya. Apakah usiamu sudah lanjut? Bagaimana penampilanmu dengan lipstikmu? Orang yang tidak mengenalmu mungkin mengira kamu vampir. Dan alas bedak di wajahmu berjatuhan seperti tepung. Terus terang saja, sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Kebanyakan pria pada dasarnya memiliki selera yang sama. Setiap orang mungkin memiliki tujuan yang berbeda dalam hal kecantikan. Namun jika berbicara soal keburukan, mereka semua memiliki definisi yang sama. Informan itu, dengan ekspresi agak jijik, menggeser kursinya sedikit ke belakang, lalu batuk dan berkata dengan penuh keyakinan. Bibi Liu, ada apa ini? Berhenti menangis dan terisak-isak, apakah itu pantas?
Dan jangan terlalu dekat denganku, apa kau tidak mengerti bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh? Barulah setelah mendengar gosip itu, wanita tersebut berhenti. Satu hal baik tentang benua 9 meter adalah bahwa wanita di sana relatif konservatif. Mereka yang berpikiran terbuka sangat langka. Tidak, kau tahu siapa aku, suamiku sialan. Dia menyelinap keluar lagi di tengah malam tadi. Aku hanya ingin bertanya apakah dia pergi ke rumah bordil itu lagi. Kehidupan seks kami semakin memburuk akhir-akhir ini. Dia selalu menyerah, katakan padaku. Apakah dia berselingkuh? Katakan padaku, perempuan jalan tak tahu malu mana yang begitu berani sampai-sampai mengganggu suamiku. Mendengar kata-kata vulgar wanita itu, si tukang gosip merasa sedikit malu. Tante Liu, bisakah tante lebih berhati-hati? Ada orang di sekitar sini. Dia menatap wanita itu dengan tajam, terbatuk, lalu berkata, meskipun kita saling kenal, Anda tahu aturannya, ini soal biaya. Sebelum informan itu selesai berbicara, wanita itu mengeluarkan sebuah tas kecil berisi koin emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada informan tersebut. Informan itu mempertimbangkan masalah tersebut dalam pikirannya dan sebuah senyum muncul di wajahnya. Benar sekali, Bibi Liu, tebakanmu tepat. Wang tua, berselingkuh lagi semalam, pria ini. Setelah itu, Xia Fukun melontarkan monolog panjang dan cepat, tetapi dia tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan. Dia menarik Li Menghan. Apakah Anda yakin orang ini benar-benar dapat diandalkan? Li Menghan juga berada dalam posisi yang canggung, tetapi dialah yang membawa Xia Fukun ke sini, jadi bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa Xia Fukun tidak dapat diandalkan? Yang tidak disangka Xia Fukun adalah bahwa si tukang gosip memiliki pendengaran yang sangat tajam. Begitu Xia Fukun selesai berbicara, dia membanting tangannya ke meja. Di kota kecil ini, ada orang yang berani mempertanyakan otoritas saya sebagai tukang gosip. Xia Fukun merasa bingung. Dia baru saja menguji informan ini, dan pihak lain memang seorang ahli bela diri tingkat elit. Tidak, apa yang membuatmu begitu hebat bagiku, seorang seniman bela diri di level elit. Xia Fukun melirik tukang gosip itu dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang sedang kamu lihat? Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, si tukang gosip mencibir. Apa yang sedang kamu lihat? Kenapa kamu tidak melihat lagi dan mencoba lagi? Xia Fukun memiliki temperamen yang buruk, kamu tidak akan tahan. Apakah mereka tidak tahu batasan mereka? Sejak kapan seorang ahli bela diri tingkat elit mulai bertindak begitu arogan? Mari kita coba. Informan itu juga keras kepala, dan langsung menatap Xia Fukun dengan tajam. Pada saat itulah Xia Fukun mengungkapkan aura alam kekuatan ilahi. Informan itu langsung gemetar ketakutan. Dia menatap Xia Fukun, menarik napas dalam-dalam, lalu melompat dari kursinya dengan senyum menjilat. Aku tahu kita akan kedatangan tamu istimewa hari ini, tapi ternyata itu kamu, saudaraku. Apa kabar? Ada yang ingin kamu tanyakan? Setelah melihat paket itu, Xia Fukun langsung mundur dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, karena pihak lain sudah mengalah, Xia Fukun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lagi pula, alasan utamanya mencari informan itu adalah untuk mengetahui keberwhereabouts Ye Qingwan dan Ziwei. Jadi dia terbatuk dan berkata, saya hanya ingin tahu apakah ada dua wanita yang sangat cantik di kota Xiaoqiao dalam 2 hari terakhir. Di mana mereka sekarang? Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, ekspresi si tukang gosip berubah. Ini, kamu tahu, jika Bao Dating tidak tahu, Xia Fukun tidak akan membuang waktunya di sini. Tetapi melihat tatapan ragu-ragu Bao Dating, Xia Fukun langsung menyimpulkan bahwa pihak lain pasti tahu sesuatu. Melihat Xia Fukun melepaskan aura penindasannya, ekspresi informan itu berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Xia Fukun. Saudaraku, aku tahu, tolong hentikan penggunaan kekuatan supranaturalmu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Melihat Bao Datong begitu kooperatif, Xia Fukun menyembunyikan auranya. Kurasa kemarin, si tukang gosip berpikir sejenak, lalu berkata, pasti kemarin, aku dengar dari kusir di pintu masuk kota Xiaoqiao bahwa ada dua wanita yang sangat cantik naik kereta mereka, dan sepertinya mereka ditemani oleh seorang pria bertopeng, sehingga totalnya ada 3 orang. Tapi kau tahu, wanita di kota Xiaoqiao umumnya tidak secantik itu, jadi aku tidak percaya mereka secantik itu. Karena itulah aku tidak menganggapnya serius. Sebelum Bao Da selesai berbicara, dia melihat Xia Fukun melesat menuju pintu masuk kota secepat kilat.
Bao Da tertegun sejenak. Saya belum selesai berbicara. Tidak perlu. Li Menghan tahu bahwa Xia Fukun cemas, tetapi informan ini juga orang yang menyedihkan, jadi dia mengeluarkan sebuah kantung kecil berisi batu spiritual dari cincin spasialnya. Anggap ini sebagai pembayaran atas informasi yang Anda berikan. Setelah mengatakan itu, Li Menghan juga bergegas menuju pintu masuk kota. Alam keberanian. Bao Datong menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka gadis cantik berambut pendek ini lebih kuat darinya. Dia menimbang tas kecil yang diberikan gadis itu dan membukanya. Mendesis. Ini adalah batu roh. Kota kecil ini relatif lemah, dengan sangat sedikit ahli bela diri, kebanyakan penduduknya adalah orang biasa. Karena itu, si tukang gosip jarang melihat batu spiritual. Sekarang, melihat sekantong batu spiritual ini, setidaknya cukup untuk 50 tahun. Kan, si tukang gosip menarik napas dalam-dalam dan hampir pingsan karena bahagia.